Halo Hai Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video kali ini saya akan menjelaskan 4 saluran utama kalian dalam melatih kemampuan metafisik. Jadi ini berbeda dengan yang sebelumnya, saya mengatakan 4 hal penting. Ini yang menjadi rutin kalian belajar metafisik. Nah, 4 saluran utama ini lebih detail dari apa yang saya paparkan sebelumnya. Tapi video ini berkaitan dengan video sebelumnya yang sudah saya bagikan. Saya sudah jelaskan ke kalian tentang bahasa cahaya adalah bahasa keterhubungan kita antar dimensi. Saya sudah jelaskan juga tentang intuisi. Lalu yang kemarin 4 hal penting kalian sudah ketahui yang berkaitan dengan metafisik. Nah, ini 4 saluran utama yang perlu kalian cermati dalam kalian berproses belajar meditasi mistik ini. Jadi begini, saya akan selalu mengulang. Kamu bukan belajar dari saya, kamu belajar dari dirimu sendiri. Belajar dari pengalaman selama kamu berproses meditasi mistik. Nah, di sana mungkin ada yang mengalami fenomena atau juga sensasi tertentu. Tapi kamu tidak perlu khawatir bahwa setiap ini harus mengalami fenomena. Nanti akan saya jelaskan di video-video berikutnya bagaimana mengolah bagi kalian yang baik sudah mendapat fenomena atau belum. Karena setiap orang pasti berbeda prosesnya. Oke? Jadi apa yang kalian dapatkan nanti setelah selesai menonton video ini? Jadi, karena kalian belajar mengamati diri sendiri, nanti kalian akan menemukan mana dari 4 ini yang dominan atau mana yang kalian lebih memiliki potensi. Jadi kalian bisa berdalam itu. Kalian lebih terarah nanti untuk menggunakan saluran-saluran utama ini yang berkaitan dengan indera keenam. Jadi kalian paham nanti apa yang saya maksud belajar dari dalam diri. Istilahnya fenomena itu membimbing kalian untuk mendapatkan apa. Oke ya, jadi buat kalian yang barusan mampir di channel ini, saya membagikan pengalaman belajar meditasi saya secara otodidak tanpa guru, tanpa buku. Ada 3 topik utama di sini, meditasi, metafisik, dan mistik. Kalau kamu punya pengalaman dan tertarik tentang hal ini, silakan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Jadi 4 saluran utama ini adalah 4 indera non-fisik yang paling utama dari proses kalian nanti belajar meditasi mistik. Jadi bagaimana kalian mencermati ini sebenarnya sederhana. Dari sekian yang kalian alami, itu kan ada banyak hal yang berkaitan dengan 4 indera ini. 4 indera ini sebetulnya mewakili dari penglihatan, pendengaran, perasaan, dan pengetahuan. Jadi dari sekian fenomena yang terjadi, apa yang dari 4 ini yang paling sering terlibat? Sebetulnya cara sederhananya semacam itu. Nah, nanti saya akan lebih berdalam dari 4 hal ini di video terpisah. Sekarang kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama itu adalah clairvoyance. Clairvoyance itu adalah penglihatan jernih. Clair itu jernih, voyance itu penglihatan. Jadi apa yang dimaksud dengan clairvoyance ini? Jadi ketika kamu bermeditasi mistik, kamu mengalami fenomena yang lebih pada penampakan visual. Bisa dalam peristiwa seperti movie, film, atau hanya gambar. Nah, ini perlunya kalian mencermati. Dari sekian itu mana yang paling sering. Nanti dari situ kalian perdalam. Oke, ini yang pertama. Clairvoyance adalah bagaimana seseorang mendapatkan informasi melalui visual. Dan yang ketinggalan, ketika nanti kalian belajar meditasi mistik, mungkin kalian mengalami mimpi yang berkaitan dengan proses meditasinya itu sendiri. Ini juga termasuk dari clairvoyance. Oke? Kemudian yang kedua adalah clairaudience atau pendengaran jernih. Jadi ini bagaimana orang mengindrai melalui fenomena yang dia terima. Dia mendapatkan informasi melalui kata-kata atau frasa atau lebih ke auditori, jadi pendengaran. Tapi pendengaran ini juga banyak macamnya. Agak sulit saya jelaskan, tapi ada yang mendengar seperti di telinga, ada yang mendengar seperti di batin, dan ada kadang juga sensasi yang hanya suara tanpa bahasa. Ini juga sinyal
kemungkinan kamu lebih punya peka dalam pendengaran. Jadi ini yang saya katakan clear audience. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah clear sentience. Clear sentience itu adalah perasaan. Jadi jernih merasakan. Seperti apa? Jadi ini yang kalian sering merasakan banyak sensasi di awal yang sifatnya tidak pada penglihatan maupun pendengaran, tapi rasa. Oke? Nah, clear sentience ini kamu rasakan baik dalam rasa batin maupun sensasi di tubuh. Oke, jadi intinya ini pada kepekaan rasa batin maupun rasa efek pada tubuh. Oke, ini yang clear sentience. Yang keempat adalah clear cognizance. Jadi adalah pengetahuan yang jernih. Apa ini clear cognizance ini? Jadi seseorang mendapatkan sinyal atau informasi dari dimensi yang sifatnya bukan non-fisik, tapi muncul melalui pikiran atau gagasan atau ide. Jadi peristiwanya tidak berbeda ketika kamu dalam keseharian. Tiba-tiba kamu punya ide cemerlang. Nah, nanti akan ada perbedaannya ketika kamu menyatakan ini adalah keterhubungan kamu dengan dimensi non-fisik, dimensi jiwamu, dan ketika kamu abaikan. Jadi clear cognizance ini yang dulu saya alami, itu adalah ketika saya mulai mengiyakan setiap hal yang muncul dari ide itu adalah bagian koneksi saya dengan dimensi spirit, dimensi jiwa saya. Ada satu jalan yang seperti dibimbing. Dan ini berbeda ketika saya tidak melibatkan itu. Jadi ini faktor di mana feeling kamu meyakini dan menyatakan membuka diri pada jiwamu untuk terlibat melalui ide-ide atau gagasan. Oke, jadi clear cognizance ini dalam ajaran yang kuno, ajaran leluhur, itu kenapa mereka selalu melibatkan dimensi yang lebih tinggi dibanding mereka. Ada kekuatan tanpa batas. Pada prinsipnya sama ketika kamu berdoa. Tapi ini dalam kesadaran. Oke ya, jadi ada 4 hal utama. 4 indera utama yang perlu kamu cermati dalam setiap fenomena itu. Bisa bergantian, bisa bersamaan. Tapi mana yang paling istilahnya mendorong kamu untuk lebih kamu berdalam? Clairvoyance, penglihatan. Clear audience, pendengaran. Kemudian clear sentience, itu perasaan. Dan clear cognizance, itu adalah pengetahuan atau ide seketika. Oke, ini saya akan batasi dulu sampai di sini. Nanti kita bicara lebih detail untuk penanganan karakteristik dari setiap orang, di mana ada yang lebih peka di clear cognizance, kemudian mendayagunakan itu, kemudian indera-indera yang lain. Jadi supaya apa? Supaya kamu nanti lebih terstruktur belajarnya. Even katakanlah ini belajar bukan yang bersifat fisik, tapi kamu akan lebih mudah memetakan ke arah mana kamu akan coba itu. Tapi pada prinsipnya nanti ketika kamu belajar ini ya semua kamu olah bersamaan. Dari situ nanti kamu bisa merasakan perbedaan. Indera mana yang paling kamu peka? Oke ya, jadi ini video yang saya bagikan sekarang. 4 hal utama ini mulai kamu cermati dalam 4 indera utama ini mulai kamu cermati dalam meditasimu, kamu jurnal, kemudian nanti saya akan berikan video terpisah tentang setiap kemampuan indera ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kamu terbantu untuk mengurai fenomenamu, kamu semakin intens untuk mendalami setiap kemampuan inderamu, dan kamu akan lebih banyak berproses untuk mencapai frekuensi level kesadaran lebih tinggi. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.